Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis korosi pada full pipe di PT Trakindo. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Rikan Alif Rahman. Dan saya Heriansyah. Dan saya Ananda Muhammad Adnan. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Definisi korosi. Korosi dapat diartikan sebagai penurunan sifat-sifat yang berguna dari material atau bahan ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Material-material ini dapat berupa logam dan paduannya, komposit, polimer, keramik, dan lain-lain. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Korosi dapat digolongkan menjadi 8, yaitu korosi umum, korosi galvanik, korosi celah, korosi sumur, korosi batas butir, korosi selektif, dan korosi erosi. Dan korosi tegangan. Korosi yang terjadi pada industri. 1. Pitting corrosion. Pitting adalah bentuk korosi lokal yang paling merusak. Korosi ini mengakibatkan pembentukan lubang kecil atau rongga substrat. Pitting terjadi karena runtuhnya lapisan penghalang di hadapan anion agresif. Hal tersebut terjadi di area yang sangat kecil dari permukaan logam, sementara permukaan yang tersisa tetap tidak berpengaruh. Daerah pit menjadi anodik dan bagian lainnya menjadi katodik. 2. Korosi galvanik. Korosi galvanik terjadi ketika dua pasangan logam yang berbeda bertemu dengan elektrolit atau kondisi korosif. Korosi ini juga dikenal sebagai korosi bimetalik. Kondisi penting untuk terjadinya korosi galvanik adalah dua logam yang berbeda secara elektrokimia harus ada. Harus ada kontak listrik di antara keduanya dan kedua logam harus terkena elektrolit. Erosion corrosion. Korosi erosi adalah efek gabungan dari korosi atau erosi yang terjadi karena pergerakan relatif antara permukaan fluida dan substrat logam. Jenis korosi ini terutama terjadi pada pipa. Alasan utama kerusakan adalah turbulensi fluida, lalu laju korosi erosi tergantung pada kecepatan dan kondisi fisik fluida. Efek gabungan dari korosi dan erosi menyebabkan pitting agresif di substrat. Korosi intergranular. Korosi intergranular adalah bentuk khusus dari korosi terjadi pada batas butir atau daerah yang disebut daerah di sebelah batasnya. Korosi ini juga dikenal sebagai serangan intergranular atau korosi interdendritik. Alasan utama untuk korosi intergranular adalah pembentukan endapan dan segregasi di wilayah batas butir tertentu. Adanya endapan dan segregat membuat batas butir secara fisik dan kimia berbeda dengan butir aslinya, sehingga menyebabkan disolusi selektif batas butir atau daerah yang dekat dengan batas butir. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan dari Rikan Alif Rahman. 5. Stress corrosion cracking. Stress corrosion cracking yang disebut dengan SCC muncul karena efek gabungan dari tegangan tarik dan lingkungan korosif, baik tegangan eksternal atau tegangan sisa di dalam material juga dapat menyebabkan terjadinya stress corrosion cracking atau disebut juga dengan biasa SCC. Biasanya terjadi di daerah dengan tekanan tinggi, bejana tekan pipa, dan reaktor yang terkubur di bawah bumi. Kondisi aktual pengendalian dan penanggulangan korosi well pipa PT Trakindo. Penelitian dengan judul analisis korosi pada well pipa dilaksanakan untuk memenuhi syarat mata kuliah korosi. Adapun tempat di dalam melakukan penelitian di PT Trakindo kilometer 13 Balikpapan, yaitu bertempat di PTTU kilometer 13 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kondisi yang terjadi di lapangan pada saat melakukan pengecekan
pipa secara langsung terdapat beberapa bagian yang terkorosi, yaitu pada bagian atas dan bawah pipa. Kami mencari info lebih lanjut mengapa bagian tersebut bisa mengalami korosi, sedangkan untuk pengendalian dan penanggulangan korosi di PT Trakindo masih cukup minim, hanya dilakukan pembersihan pada area yang sudah berkarat dan kemudian dilakukan pengecatan pada bagian yang sudah dibersihkan tadi. Namun cat yang digunakan untuk memiliki daya tahan yang kurang baik. Kondisi aktual proses monitoring korosi fuel pipa di PT Trakindo. Pada kesempatan kali ini kami diberikan izin 30 menit untuk mengambil dokumentasi sebagai proses monitoring korosi yang terjadi di lapangan, tepatnya di PT Trakindo kilometer 13 Balikpapan. Kami mendapati pipa yang mengalami korosi. Dan bisa dilihat gambar yang di bawah. Dan identifikasi kondisi lingkungan yang korosif. Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosi dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak lagi. Contoh bahan kimia yang bersifat korosif antara lain asam sulfat dan asetat, asam klorida, dan lain-lain. Pada saat melihat kondisi lapangan yang tidak menentu akibat cuaca yang terjadi, dan kami juga melihat kurangnya perhatian terhadap unit maupun maintenance terhadap pipa setelah selesai digunakan. Sebuah unit akan dikerjakan di area workshop. Apabila unit sedang mengalami trouble saja, jika tidak ada trouble yang terjadi, maka unit akan terus beroperasi padahal yang akan contohnya ada di bawah di gambar tersebut. Oke, sekian dari itu, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ananda Muhammad Adnan. Oke, saya akan melanjutkannya. Identifikasi jenis korosi. Menurut kami ada dua jenis korosi yang terjadi. Yang pertama, uniform attack dan galvanized corrosion. Mengapa uniform attack? Karena korosi yang terjadi pada permukaan material bereaksi dengan oksigen. Biasanya korosi ini terjadi pada material yang memiliki ukuran butir yang halus dan homoenitas yang tinggi. Korosi menyeluruh adalah jenis korosi di mana pada korosi tipe ini laju korosi yang terjadi pada seluruh permukaan logam atau paduan yang terpapar atau terbuka ke lingkungan berlangsung dengan laju yang hampir sama. Hampir seluruh permukaan logam menampakkan terjadinya proses korosi. Jadi, pengaruh lingkungan dapat berpengaruh pada pipa solar di PT Trakindo kilometer 13. Mengapa galvanized corrosion? Karena dari bahan pipa solar itu sendiri, yaitu dari galvanis, korosi ini terjadi karena posisi pipa itu sendiri berada di luar tanpa ada penutup atau pelindung dari panas dan hujan, atau bisa disebut faktor lingkungan. Menentukan proses pengendalian dan penanggulangannya. Upaya penanggulangan korosi. Peristiwa korosi pada umumnya sulit untuk dicegah. Namun berikut ini merupakan beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memberi lapisan pada pipa galvanis agar tidak mudah terjadi korosi, seperti pemberian cat pada pipa galvanis tersebut. Yang kedua, memilih logam yang sesuai untuk lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Yang ketiga, memberikan perlindungan berupa atap atau tempat yang aman dari kondisi alam seperti panas dan hujan. Yang keempat, menyesuaikan kondisi lingkungan agar tidak mudah untuk terjadi korosi. Upaya pengendalian korosi. Jika terlanjur sudah mulai terjadi korosi, kita dapat memperlambat korosi tersebut. Berikut merupakan beberapa cara memperlambat korosi.
Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Salah satu upaya membuat lingkungan udara bebas oksigen yaitu dengan mengalirkan gas CO2. Yang kedua, mencegah logam bersentuhan dengan oksigen O2 di udara dengan cara melapisi dengan plastik, mengecat dan memberi minyak pada permukaan logam. Galvanis, yaitu melapisi logam dengan seng. Ceradizing, yaitu mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Yang ketiga, pelindung katodik. Perlindungan katodik dapat dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai elektrod sangat rendah. Ya, mungkin cukup sekian. Apabila ada kata dan tutur kata yang kurang tepat atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.